Halo, saya di Dr. Leo. Berikut akan saya sampaikan perubahan anatomi yang sangat mungkin terjadi pada sistem saraf dalam proses penuaan. Secara umum diketahui bahwa ukuran otak manusia berkurang sebanyak 7% setiap bertambahnya usia. Aliran darah dan penggunaan oksigen di otak pun dapat terjadi dan perubahan ini cenderung lebih berat pada pria dibanding pada wanita. Jumlah neuron pun terus berkurang seiring penuaan. Dan area cerebral cortex adalah area yang paling signifikan terjadinya pengurangan jumlah neuron dengan rata-rata 20%. Selain itu, munculnya lipofuscin, pigmen penuaan di sitoplasma adalah bukti paralel terjadinya kehilangan neuron pada otak. Hipotalamus menjadi kurang efektif dalam mengatur panas tubuh. Terlepas dari apakah demensia terjadi atau tidak, senile plaque dan gagal fungsi neurofibrilator terus berkembang. Fakta bahwa meningkatnya monoamin oksidase dan serotonin dan menurunnya kadar norepinefrin dapat berkontribusi pada peningkatan depresi yang terlihat pada orang dewasa yang lebih tua. Jika struktur terganggu, maka akan menyebabkan gangguan fungsi pula, dan sering disebut penyakit. Berikut ini disampaikan beberapa contoh umum mengenai penyakit terkait. Transient ischemic attack atau TIA. TIA adalah episode pendek dari penurunan aliran darah ke otak. Episode ini dapat berlangsung dari beberapa menit hingga 1 jam. Pasien dapat mengalami berbagai gejala termasuk penglihatan kabur, sakit kepala, kelemahan motorik, dan vertigo yang hilang tanpa intervensi, tergantung pada pembuluh darah mana yang terkena. Namun, TIA merupakan tanda peringatan adanya peningkatan kerusakan cerebrovaskular yang akan terjadi dan menjadi tanda awal dari stroke. Penyebab kematian ketiga pada populasi yang lebih tua. Berikutnya adalah cerebrovascular accident atau CVA. CVA adalah akibat dari penyumbatan di pembuluh darah otak atau pecahnya salah satu pembuluh darah otak. Ketika bagian otak kekurangan oksigen yang disuplai melalui darah, neuron ini di bagian otak yang terkena akan berhenti berfungsi. Faktor risiko utama untuk stroke termasuk hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes. Penelitian di Amerika menunjukkan bahwa pria dan Afrika Amerika adalah dua kelompok yang berisiko lebih besar terkena stroke. Peningkatan insiden tekanan darah tinggi di antara orang Afrika Amerika ini diyakini berkontribusi pada risiko kelompok ini. Selain kematian yang tinggi terkait dengan stroke, banyak dari penderita stroke mengalami defisit neurologis yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Berikutnya adalah confusion atau kebingungan. Istilah kebingungan, demensia, pikun, dan delirium kadang-kadang digunakan secara bergantian untuk merujuk kepada orang tua atau lansia. Tak satu pun dari kondisi ini, meskipun tidak jelas dalam beberapa konteks, merupakan konsekuensi normal dari penuaan. Seorang pasien dengan demensia akan mengalami episode kebingungan, namun salah untuk mengasumsikan bahwa semua pasien yang menunjukkan tanda-tanda kebingungan adalah gila. Hall dan Wakefield mendefinisikan kebingungan sebagai proses berpikir yang berubah yang ditandai dengan defisit perhatian dan kesadaran yang kabur. Kebingungan sering dibagi menjadi kategori akut dan idiopatik. Nah, untuk keadaan ini, istilah delirium lebih tepat digunakan. Kebingungan akut disebabkan oleh reaksi fisiologis yang sementara merusak sistem saraf otonom. Hal ini berkembang dalam waktu singkat, dan pasien tidak akan merespon dengan baik
teknik reorientasi yang diberikan. Kebingungan akut juga dianggap reversible. Obat-obatan, hipotermia, dan dehidrasi hanyalah beberapa kemungkinan penyebab fisik dari kebingungan akut. Anteseden emosional dan sosial dapat muncul jika terjadi kehilangan yang baru saja terjadi, dan mungkin perawatan inap atau perubahan tempat tinggal. Dalam kebingungan idiopatik, tidak ada penyebab pasti yang diketahui. Pasien seperti itu biasanya akan merespon dengan baik teknik reorientasi, seperti pertanyaan yang membantu menghubungkan masa lalu dan masa kini. Misalnya, seorang pasien ditanyai tahun kelahirannya dan dia merespon dengan benar dengan menyebutkan tahun 1900-an. Namun misalkan Anda kemudian menanyakan tahun berjalan dan dia tertawa berkata 1918. Lalu tanyakan padanya tentang presiden saat ini dan dia menjawab Van den Haag. Apakah pasien ini bingung? Mungkin. Dalam kasus ini, pasien tahu betul bahwa itu bukan tahun 1918 dan Van den Haag bukanlah presiden. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak tahu jawaban yang benar. Dia bingung, tetapi juga cukup sadar untuk mengetahui bahwa dia bingung dan tidak berorientasi pada kejadian terkini. Bisakah pasien seperti itu bekerja sama? Mungkin. Dia bingung tetapi memiliki kesadaran yang cukup untuk mengetahui hal itu. Pendekatan yang terfokus pada pemeriksaan akan membantunya memberikan kerjasama yang diperlukan untuk menyelesaikan pemeriksaan. Demensia berbeda dengan delirium atau kebingungan. Demensia adalah kemunduran fungsi mental yang progresif selama periode waktu yang lama. Tabel berikut menunjukkan perbedaan gejala delirium dan demensia. Pada demensia, hilangnya kemampuan mental akhirnya mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan individu. Penyebab demensia antara lain yaitu penyakit Alzheimer, penyakit Creutzfeldt-Jakob, infak otak multiple, hematoma subdural, penyakit Parkinson, dan neoplasma otak. Diperkirakan bahwa 20% orang di atas usia 80 tahun akan menderita demensia. Namun jika individu mencapai usia 80 tanpa gejala demensia, diyakini bahwa mereka memiliki peluang yang bagus untuk tidak akan pernah menderita gangguan ini. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat.